Anda masih bersama kami di News Siang Pemirsa. Dalam rangka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, Kota Cimahi, Jawa Barat ini mulai melarang angkutan umum untuk beroperasi. Memasuki hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar, tim Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu pagi mulai melakukan tindakan tegas dengan melarang seluruh angkutan umum beroperasi. Penyetopan kendaraan angkutan umum berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud, serta beberapa titik terutama wilayah perbatasan Kota Cimahi dengan Bandung Barat dan juga Kota Bandung. Selain melarang angkutan umum beroperasi, sejumlah ruas jalan utama menuju Kota Bandung dan Bandung Barat juga ditutup. Salah satu ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Gandawijaya. Sementara pembatasan sosial berskala besar hari ketiga di Kota Tegal, Jawa Barat pada Sabtu pagi masih ditemukan pelanggaran. Pada pos pemeriksaan, petugas terpaksa meminta penumpang kendaraan yang masih duduk di samping supir untuk pindah ke kursi belakang. Aktivitas di pasar tradisional Pasar Pagi Kota Tegal juga masih banyak warga yang mengabaikan social distancing dan physical distancing. Sejumlah pembeli dan para penarik becak masih nampak berkerumun tanpa mengenakan masker. PSBB di Kota Tegal mulai diterapkan sejak 23 April hingga 6 Mei dan akan diperpanjang lagi hingga 23 Mei. Dan pemirsa, kita akan menyamarkan Davi Pratama yang berada di Kalimalang, Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi di sana pada pemberlakuan PSBB. Ya, Davi, bagaimana kondisi di Kalimalang saat ini yang menjadi perbatasan Jakarta dan Bekasi? Deta, betul sekali pasca perpanjangan masa PSBB di Jakarta dan juga larangan mudik yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, petugas terus melakukan razia terhadap kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4, khususnya di tempat saya berada adalah pos pantau Sumber Arta, perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi, di mana kita ketahui bersama bahwa petugas sudah sejak pagi tadi melakukan razia jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi kendaraan. Kita ketahui bersama jalur antara Kalimalang di Sumber Arta ini adalah jalur alternatif yang kerap digunakan oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Untuk itulah pihak dari Kepolisian Polresta Bekasi dan juga aparat gabungan dibantu TNI, kemudian Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP melakukan razia secara serentak, khususnya di titik tempat saya berada saat ini yang hingga kini masih terus dilakukan razia daripada kendaraan yang melintas di perbatasan Jakarta dan Bekasi. Tadi kami sempat berbincang juga dengan Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Wijonarko, yang mengatakan bahwa di seluruh Bekasi ada 34 titik pos pantau. Kemudian ada juga 3 titik sekat kendaraan terkait larangan kendaraan untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Untuk ke 34 titik pos pantau ini, petugas mengerahkan sekitar 232 personil. Sementara untuk 3 titik sekat larangan pemudik, yakni ada di titik Sumber Arta, tempat saya berada saat ini, kemudian ada di Medan Satria, perbatasan antara Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi, dan ada juga di kawasan Narogong, perbatasan antara Bekasi dan juga Kabupaten Bogor yang dijaga selama 24 jam untuk mengantisipasi pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan untuk hari ini sendiri, evaluasinya, tadi kami mendapatkan sekitar 3-4 mobil yang memang ditemukan hendak mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Akibatnya harus ditindak tegas oleh para petugas, Deta. Mereka dipaksa untuk memutar balik kembali ke arah Jakarta dan mengurungkan niatnya untuk mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan terkait operasi razia ini adalah operasi Ketupat Jaya yang akan dilakukan hingga 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri nanti. Bernadetta. Baik, terima kasih Davi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, berbagai pendekatan dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya corona. Di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sebuah band yang beranggotakan polisi aktif menarik perhatian dunia maya karena membuat video klip dengan aransemen yang apik dan juga pesan dalam lagu yang mudah diingat. Pandemi menghampiri, kotaku jadi sepi, tak bisa kupungkiri, jaga kesehatanmu. Kita di rumah dulu, Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Inilah potongan lagu berjudul Create a Strong Body Together Against Corona yang diciptakan oleh sejumlah anggota Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
tindak lanjut. Pertama itu solid. Video klip berdurasi 3 menit 17 detik ini sebagai sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, sejumlah kegiatan digelar Polres Kota Waringin Barat seperti penyemprotan cairan disinfektan, pembagian masker, hingga pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu. Nama Kepolisian Resort Kota Waringin Barat, saya AKBP Dharma Ginting, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kerjasama untuk tetap tinggal diam di rumah, terapkan pola hidup sehat dan bersih. Indonesia bersatu melawan COVID-19. Kita di rumah dulu, Polres Kobar membantu. Pesan-pesan dalam lagu yang dikemas dengan genre musik pop rock dipadankan musik rap ini diharapkan mampu diingat masyarakat dan semakin waspada akan bahaya corona. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Mudik bukan jawaban, maka jangan paksakan. Wabah yang terjadi bukan bingkisan buat tangan. Ya, dari mana inspirasi dan juga ide menciptakan imbauan berupa lagu ini? Kita tanyakan langsung kepada AKBP Dharma Ginting, Kapolres Kota Waringin Barat. Selamat siang, Pak Dharma. Selamat siang, Mbak Dita. Baik, Pak Dharma, siapa sebenarnya yang menulis lirik dari lagu tersebut? Ya, jadi kami sampaikan, kami dari Polres Kobar tentu mempunyai inspirasi membuat sebuah sosialisasi dalam bentuk video dan lagu. Ini mengingat karena memang kondisi kita secara umum dan secara khusus masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya Kota Pangkalan Bun, ini kurang lebih kita sudah kurang lebih 1 bulan menghadapi wabahnya pandemi corona. Jadi ini kita juga kasihan, petugas juga kasihan, masyarakat juga kasihan, jadi kita sudah jenuh. Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan upaya. Yang pertama itu adalah sosialisasi himbauan dengan melakukan door to door. Kemudian yang kedua kita melakukan public address melalui patroli baik di siang hari maupun pada malam hari. Dan yang keempat kita juga sudah melakukan public address melalui di lampu merah traffic light. Dan yang terakhir kita punya inovasi membuat sebuah musik di mana musik ini jenis kombinasi rap dan pop. Ini dipergunakan untuk masyarakat kita khususnya kalangan milenial. Baik, Pak Dharma boleh menyanyikan sedikit ref lagunya, Pak Dharma? Kita penasaran bagaimana sebenarnya pesannya. Oke, boleh. Rapnya aja ya, Mbak ya? Ya, refnya aja, Pak. Oke. Pandemi menghampiri, tanahku jadi sepi, tak bisa kupungkiri, ini menjaga diri, jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Baik, lagunya udah diingat sekali Pak Dharma. Terima kasih atas informasinya. Semoga masyarakat juga mulai bisa mencerna dengan imbauan tersebut. Pemirsa, tidak hanya memberi bantuan kepada masyarakat, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia juga memberdayakan pelaku UMKM khususnya penyedia makanan yang terdampak wabah virus corona. Caranya adalah dengan membeli nasi kotak dari para pengusaha UMKM dan mendistribusikan untuk tenaga medis di berbagai rumah sakit. Inilah suasana saat para pelaku UMKM sibuk menyiapkan nasi kotak yang akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit oleh MNC Peduli. Sejak mewabahnya virus corona, penghasilan pelaku UMKM ini terus menurun, apalagi sejak diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia berinisiatif melakukan penggalangan dana gerakan peduli UMKM dalam bidang penyedia makanan yang hasilnya digunakan untuk membeli ratusan makanan dari pelaku UMKM ini. Nasi kotak yang dibeli kemudian diberikan kepada tenaga medis di berbagai rumah sakit, diantaranya untuk RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan salah satu unit bisnis kita ada PPA, yaitu Produser Pangan Asia, yang bawahi F&B Business gitu, dalam naungan MNC Group. Dan kita menggerakkan satu gerakan yang kita gandeng PPA dan MNC Peduli untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak 500 juta untuk kita berikan kepada pelaku F&B UMKM agar mereka bisa menyediakan makanan yang kita bisa salurkan kepada rumah sakit. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan, menggandeng juga membantu UMKM lokal agar mereka juga tetap bisa memberi pekerjaan pada pekerjanya. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga
memberi bantuan ke rumah sakit. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas donasi, perhatian, dan bantuan kepada kami, kepada teman-teman petugas kesehatan yang sedang melaksanakan tugas untuk menangani pasien COVID. Upaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah wabah corona akan terus dilakukan MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia. Oleh sebab itu, mari kita berdonasi untuk membantu para pelaku UMKM ini agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi. Tim iNews melaporkan.